Ada binatang sekarang berjalan dengan perutnya, mengeluarkan segalanya. Bahkan yang lebih antik, yang Allah tantang orang-orang Bani Israel, ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang nyamuk. Nyamuk kelihatannya kecil, nggak sampai berapa gram timbangannya nyamuk. Mungkin nggak sampai segram kali, nggak sampai 1 gram nyamuk, tapi punya keunikan yang luar biasa. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak malu untuk memberikan permisalan, perumpamaan seekor nyamuk. Ternyata nyamuk itu di kepalanya ada 100 mata, ada 80 gigi-gigi yang di dalam suntikannya, dan setiap gigi-gigi itu dia mempunyai pengenal panas darah manusia dan dinginnya, punya filter tersendiri. Dia tahu nih darah dingin, ini darah panas, ini darah yang nggak layak disedot dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mannanil karim, ar-raufur rahim, arsal ilaina habibahul mustafa bil qadril azim wal khuluqil azim, wa anzala ilayhi al-Qur'anal azim bi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin habbaba ilaykum al-imana wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa ulaika humur rasyidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan nanalu bihi sa'adatan. Innama narji'u ila Allah wa ilayhi al-amru ya'udun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu al-mab'uth rahmatan lil 'alamin wa sayyidal awwalin wal akhirin. Allahumma adim salawatik wa azka taslimatik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin alladhi anqadtana bihi min ad-dalalah wa 'allamtana bihi ba'da al-jahalah wa hadaytana bihi ba'da al-ghibayah wa bassartana bihi ba'da al-inayah wa ala alihi wa ashabihi siyad as-saraya khair as-sariyah وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ذا العلا ويا ذا العطاء السنية. أما بعد. Hadirin, hadirat, wabil khusus para alim ulama, para habaib, para kiai, bil khusus Kiai Abdul Salam Zaini, Kiai Muhyiddin Ishaq, Kiai Ghazali Musannif, Dr. Andes Kiai Abu Bakar Mas'ud, Kiai Ismail Ishaq, Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Camat, Bapak Kombes, Bapak Kapolres Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Haji Ade Ari Syam Intadi, Camat Cilandak, Lurah Gandaria Selatan, Kapolsek Cilandak, para tokoh masyarakat,
Randas Kiai Ma'mun Ayyubi, Bapak Haji Syarif Hidayatullah, Bapak Anies Rashid Baswedan, dan Ketua Masjid Haji Muhammad Zain Kusti. Masya Allah, semuanya mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dunia dan akhirat, dikabulkan semuanya kita hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkena musibah diangkat musibahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesulitan diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam segala hutang piutang diberikan kemudahan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar segala hutang piutangnya. Amin ya rabbal alamin. Yang belum dapat jodoh, insya Allah dapat jodohnya dalam waktu yang sedekat-dekatnya. Amin ya rabbal. Yang mau nambah lagi, insya Allah kalau diizinin istrinya. Kira-kira ada nggak orang berani? Dari atas itu kakak. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sudah berada di Jumadil Awal, betul? Sudah masuk Jumadil Awal, tanggal berapa sekarang? Sudah hampir 10 Jumadil Awal. Peringatan Maulid dari mulai bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Sudah hampir 4 bulan berjalan Maulid. Dan begitulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya mengingat mengenang Rasulullah SAW sebelum datangnya kelahiran beliau dan sesudahnya. 6 bulan sebelumnya mereka mengenang Rasulullah SAW. Sebelum datangnya bulan Rabiul Awal, mereka giat berselawat dengan Rasulullah SAW, mempersiapkan dirinya untuk datangnya Rabiul Awal. Dan setelah Rabiul Awal berlalu, mereka mengingat-ingat, selalu mengenang Rasulullah SAW, dan setiap saatnya orang-orang yang hubungannya dekat dengan Allah dan Rasulnya tidak akan lepas dari Rasulullah SAW. Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang kitab Suntuk Durar, mengatakan di dalam salah satu bait qasidahnya, daim khayaluh ma'i fi maq'adi wal masir. Selalu hayalannya Rasulullah SAW dalam saat dudukku dan dalam keadaanku berjalan. Lalu pun Rasulullah SAW jadi benar seorang pecinta. Tapi kita kalau mengaku cinta dengan Rasulullah kayak ini masih jauh. Tapi ibarat kata ekspresi cinta kita tunjukkan dengan Rasulullah SAW yang kita bisa lakukan. Kalau kita mau mengaku cinta kepada Rasulullah masih jauh, berat untuk sampai kepada cinta hakiki kepada Rasulullah SAW. Mereka mengorbankan seluruh jiwa raganya, bahkan kalau ada 1000 nyawa mereka korbankan untuk Rasulullah SAW. Itu ringan bagi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Makanya Imam Habib Abdullah bin Abdul Haddad yang dibaca ratibnya, kitab-kitabnya di ibu kota negeri kita Jakarta ini familiar sekali. Ada Ratib Al-Haddad, ada Wirdul Latif, ada Hizbun Nasr dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan banyak kitab-kitabnya yang dibaca oleh para ulama-ulama salaf kita, para kiai-kiai besar kita. Di mana-mana tempat, di mana-mana masjid, di mana-mana ta'lim, selalu dibaca kitabnya dari Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengutip perkataannya, innaka la tajzi nabiyyaka ya fatan wa in ji'tahu sa'yan ala aynin sa'iri. Wahai pemuda, kau tidak akan bisa membalas Nabi Muhammad SAW walaupun kau jalan dengan kedua bola matamu untuk menghampiri berziarah kepadanya. Orang bertanya, kamu bisa jalan dengan mata?
Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, man saraka ala rijlaika yabdigadirun ala an yumashika bi'ainaika. Allah yang menjalankan dirimu dengan kedua telapak kakimu sangat mampu kuasa untuk menggerakkanmu dengan kedua bola matamu. Ada binatang sekarang berjalan dengan perutnya, ular dan segalanya. Bahkan yang lebih antik yang Allah tantang, orang-orang Bani Israel ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang nyamuk. Nyamuk kelihatannya kecil, nggak sampai berapa gram timbangannya nyamuk. Mungkin nggak sampai segram kali, nggak sampai 1 gram nyamuk, tapi punya keunikan yang luar biasa. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sungguh Allah tidak malu untuk memberikan permisalan perumpamaan seekor nyamuk. Ternyata nyamuk itu di kepalanya ada 100 mata, ada 80 gigi-gigi yang di dalam suntikannya, dan setiap gigi-gigi itu dia mempunyai pengenal panas darah manusia dan dinginnya, punya filter tersendiri. Dia tahu nih darah dingin, ini darah panas, ini darah yang nggak layak disedot dengan dia. Dan banyak lagi komunikan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku nggak malu berikan. Ini yang mereka hasilkan. Apa yang harus kita lakukan? Mau teknologi pesawat, teknologi yang mereka lihatkan, ini sesaat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku goyangkan dalam beberapa detik hancur semua. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah murka kepada hamba-hambanya, Allah datangkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun siksa di zaman kita umat Rasulullah diperlembut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangin kadarnya kata ulama, gak diratain semuanya dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan Bani Israel yang disisakan hanya kaum-kaum yang beriman dan menolong para rasul dan para nabi. Kalau kita per wilayah, dan itu sangat takut, sangat khawatir. Kalau Allah berikan di sekeliling kita, Jakarta sudah dibuktikan oleh Allah depan mata kita, kita nggak mau sadar juga. Sedangkan kita tahu kota Jakarta ini semuanya ada, mau macam-macam apa aja ada, mau lagak-lagak apa aja ada, mau gaya-gaya apa aja ada. Dan Rasulullah peringatkan, Salatun yaqa'na fi ummati kata Rasulullah SAW, khasfun wa maskhun wa gadfun. Mata dalika ya Rasulullah? Idza bahara al-qinat wal ma'azif wa syuribatil khumur kata Rasulullah. Akan terjadi 3 kejadian di umatku di akhir zaman kata Rasulullah. Apa aja? Khasfun, akan dimakan, ditelan oleh bumi, digoncangin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan longsor, dengan gempa, dengan apa aja ditelan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak di tempat tadi? Wa maskhun kata Rasulullah, dan akan dirubah manusia. Walaupun mungkin di Indonesia belum terjadi, tapi Indonesia paling cepat niru-nirunya. Barat sekarang udah gila-gilaan. Mereka lebih senang jadi binatang daripada jadi manusia. Bahkan gaya binatang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Mereka dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi giradatan wa khanazir. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi anjing, ada yang jadi babi. Dan mereka girang, gembira mempraktekkan kehidupan binatang di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ini mungkin
Indonesia belum terjadi. Tapi yang kedua kata ulama, maskhun itu bukan hanya dirubah bentuknya, tapi juga karakternya tadi itu, sifat-sifat kebinatangannya sudah ada di dalam diri. Hama sifatnya babi, emosional, temperamen sifatnya anjing, licik sifatnya monyet, dan binatang-binatang yang lain yang Allah jadikan dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ghadfun, akan dihujani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dikirim batu pun diangkat, kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bumi diangkat setinggi langit, bahkan kemudian baru dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihujani batu dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu teguran, kata para ulama, untuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW, agar jangan meniru mereka. Sahabat bertanya, kapan itu terjadinya wahai Rasulullah? Rasulullah katakan, idza dhaharatil inat wal ma'azif. Kalau penyanyi-penyanyi dangdut, penyanyi-penyanyi biduan wanita yang terang-terangan menyanyi dengan orkesnya. Banyak kan sekarang? Kita tertawa, kita bisa senang, kita bisa lihat sepuas-puasnya di media kita, di medsos kita, tanpa ada beban. Itu perbuatan yang luar biasa dosanya dengan Allah. Kita senang melihat kemungkaran, kita senang melihat kemaksiatan, dan kita bisa tertawa dengannya. Ini kita udah diracuni otak kita, dikerdilkan pikiran kita bahwa hal itu hal biasa, hal lumrah. Padahal hakikatnya an-nadhrah sahmun masmumun min sihamil iblisil marjum. Satu pandangan haram itu satu anak panah beracun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan dari iblis. Alhamdulillah min dzalik. Berapa anak panah kita nonton setiap hari masuk ke mata kita, berapa kuat mata kita menahan anak panahnya iblis. Alhamdulillah min dzalik. Sehingga terjadi yang terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakan wasyuribatil khumur, diminum minuman keras allati qad tubaddal bi asma'iha, yang sudah diganti nama-namanya. Oh, dulu dia namanya khamr, sekarang sudah namanya dengan macam-macam nama minuman-minuman keras, bahkan dengan narkoba yang sekarang merajalela di negeri kita. Kalau sudah kejadian ini kata Rasulullah ada, pasti akan terjadi 3 kejadian besar, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita paling khawatir dengan negeri kita, dengan kota kita, karena kota kita paling semuanya. Kalaupun tertahan dengan maulid-maulid, dengan masih banyak taklim-taklim, kalau kita nggak saling menegur, saling menasihati, saling memperingati, hati-hati. Semakin banyak orang-orang soleh kita diambil oleh Allah, semakin mengerikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan luapan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mengkhawatirkan para ulama-ulama kita. Dan sudah bahkan diucapkan oleh sebagian para ulama-ulama salihin kita, jangan merasa tenang kalian wahai orang-orang Jakarta. Kalau Allah sudah mulai di sekeliling kalian dengan dipertunjukkan oleh Allah, dipertontonkan oleh Allah, kalian tidak merasa sedih, kalian tidak merasa pedih dengan bencana-bencana yang Allah turunkan. Akan datang masanya Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut orang-orang saleh di negeri kita, di kota Jakarta, dan Allah dibanding kita lebih parah dari yang lainnya. Alhamdulillah, orang-orang saleh kita masih ramai, para guru kita masih ramai, maulid-maulid masih ramai. Ini hakikatnya yang bisa nopang bencana-bencana besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Dulu orang meremehkan,
Mana sih sekarang wali-wali? Habib Abdul Qadir bin Ahmad bersekap ketika seorang nyeloteh seperti itu, guru para habaib kita, imam para habaib kita di masa beliau belum lama meninggal dunia, belum 10-20 tahun yang lalu. Dengan diam engkau nggak tahu wali-wali yang ada di zaman engkau ini lebih besar kedudukannya dari wali-wali yang dahulu. Kenapa? Wali-wali yang dahulu mereka menonjolkan keramat-keramat, tapi nggak bisa nopang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wali-wali kalian nggak diperlihatkan mereka mengeluarkan keramat-keramat, tapi ditopang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada yang bocor di sebagian daerah, sebagian wilayah, berlebihan kemaksiatannya yang luar biasa, terang-terangan mereka mencoba perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menegur itu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mungkin diratakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sudah berjanji, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa mereka, wahai Muhammad, selama engkau berada di dalam diri mereka. Selama kita masih mau ngaji, masih mau nuntut ilmu, mau mempelajari tentang Rasulullah, ada Rasulullah di dalam hati dan pikiran kita, Allah tidak akan menurunkan siksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingetin diri kita, gak dijadikan event-event maulid melainkan untuk menegur kita, orang-orang di akhir zaman. Kalau kita bicara tentang Rasulullah semuanya indah, tapi ada mawakif, sikap-sikap yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita pelajari, terutama orang-orang di akhir zaman tadi. Ada pelajaran ilmu tentang akhir zaman yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bersikap di rumah tangga kita, bagaimana kita bersikap di masyarakat kita, bagaimana sikap berpolitik kita, bagaimana sikap memilih pemerintahan kita. Itu sudah diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita mau nggak ngambil warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kehidupan kita. Tapi kalau kita masih mengabaikan, masih tidak peduli, hati-hati. Akan datang teguran demi teguran, musibah demi musibah. Alhamdulillah, malapetaka di atas malapetaka yang kita lihat sekarang. Mudah-mudahan Allah ridhoin kita, Allah sayangin kita, Allah cintai kita, Allah selalu pandang dengan pandangan kelembutan untuk kita. Kita selalu mengingat Rasulullah dan kita minta syafaatnya Rasulullah. Bukan hanya syafaatul ummah di akhiratnya, syafaatul Rasulullah untuk kehidupan kita di dunia. Diberikan kedekatan dengan Allah, diberikan kesenangan beribadah dengan Allah, diberikan kedekatan dengan Rasulullah, mendapatkan kecintaan dari Allah, keridhaan dari Allah. Itu bagian dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan di dunia sebelum nanti di akhirat yang terbesar yang Allah berikan di seluruh semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita umatnya, tapi seluruh makhluk dapat bagian dari syafaatnya Rasulullah SAW. Tapi di dunia kita minta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan syafaatnya Rasulullah, ditolak bala-bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak musibah-musibah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dapat tegurannya agar Allah berikan kesadaran dan langsung balik rujuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar kembali bertobat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta doa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan yang terbaik untuk negeri kita Jakarta dan sekeliling kita, bahkan negeri kita Indonesia, bahkan negeri kaum muslimin dijaga dari musibah dan malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah yang mendatangi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat segala ujian-ujian beratnya, musibah-musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah gantikan dengan yang terbaik dan hilang yang hancur dari rumahnya, yang hancur daripada kotanya, Allah gantikan dari yang lebih baik dari semuanya. Dan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal mereka orang-orang yang meninggal dan tertimpa musibah
di Cianjur, dimanapun berada, Allah jadikan arwah-arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diangkat derajat mereka, diampuni dosa-dosa mereka, dan berikan kesabaran kepada saudara-saudara kita. Dan kewajiban kita untuk selalu mendoakan mereka, selalu minta munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami datang maulid demi maulid, di mana-mana tempat kami hadir untuk menghidupkan hati kami dengan Rasulullah. Dan Engkau janjikan apabila hati kami hidup dengan Rasulullah, Engkau tidak menurunkan azab untuk kami, Engkau menghindarkan kami dari kemurkaan-Mu. Ya Allah, berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukupkan bala yang Engkau turunkan, angkat semua musibah yang Engkau turunkan. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al-bala qabla nuzulih minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, ikfina al-bala qabla nuzulih minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا عليم يا علي يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، ارحمنا والمسلمين، ارحمنا والمسلمين، ارحمنا والمسلمين. فرج كروب المسلمين، اكفر الشر عن المسلمين، وادفع الشر عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تدفع البلاء عن بلادنا الخاصة وبلاد المسلمين عامة، عن بلادنا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة، عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan seorang membaca Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama 3 kali, kemudian diucapkan ya Allah 7 kali. Allah jaga dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari malapetaka sepanjang 1 minggunya. Seminggu, sepekan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita baca setiap hari dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di minggu-minggu yang berikutnya, di minggu-minggu yang berikutnya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semua bala kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma habibna bi habibikal mustafa, Allahumma habibna bi habibikal mustafa, Allahumma habibna bi habibikal mustafa warzuqna bihi rabtan la yanhal في الدنيا ودار الموافاة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك مما سألك من عبد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، تب علينا توبة نصوحا خلقنا بها قلبا وجسما وروحا، تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا، تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آله وصحبه وسلم والحمد لله رب